Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari anak haramnya si Ai Hoshino. Yang mana ceritanya tuh makin kesini makin kemana-mana. Namun tidak untuk chapter ke-153 yang kembali bisa memasak cerita yang sangat epic dan juga plot twist banget. Ya, jadi seperti yang kita curigai dulu ya, kalau Hikaru adalah korban dari kejahatannya para betina-betina yang ada di industri hiburan pada saat itu. Ya, ditinggal oleh tante girangnya si Airi yang setiap hari kasih uang jajan tuh kepada si Hikaru dan dibawa kabur sama mbak-mbak idol dan akhirnya ditinggalin juga gitu kan. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai isi dari chapter ke-153 untuk serialnya dari Oshinoko. Nah, berdasarkan dari leak yang telah beredar, chapter ini tuh dibuka dengan memperlihatkan Aqua dan juga Hikaru yang sedang berbicara. Dimana hal ini tuh adalah lanjutan dari proses wawancaranya si Hikaru ya terhadap si Aqua mengenai hasil dari filmnya yang dia buat. Nah, chapter yang berjudul Fiksi ini mulai menampilkan percakapan antara Aqua dan juga Hikaru yang lebih intens. Dimana Hikaru berkata kalau Aqua sepertinya sudah tahu semuanya. Bahkan Hikaru berkata kalau Aqua sangat gigih mencari dan juga menyelidiki mengenai dirinya. Namun pada saat itu Hikaru juga berkata kalau ia sangat menikmatin film yang Aqua bikin bersama dengan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan di sini Hikaru juga menilai kalau film yang Aqua buat sangat menampilkan emosi yang sangat kuat banget bagi para pemerannya. Sebuah penggambaran karakter yang sangat mempesona dan juga menyeramkan tentunya. Bahkan Hikaru juga memuji campur tangannya si Aqua dalam menulis naskah filmnya. Namun Hikaru juga mengatakan sebagus apapun film yang Aqua buat, pada akhirnya film ini hanyalah sebuah fiksi belaka. Tidak semua kebenaran terbuka di sini. Dan itu membuat Hikaru tersenyum dengan ringannya. Dimana sambil terus merekam Aqua, Hikaru mengatakan kalau Aqua sangat cerdik dalam menyembunyikan sesuatu di filmnya. Membuat sesuatu yang kecil menjadi dibesar-besarkan untuk bisa menutupi apa yang tidak ingin Aqua perlihatkan. Dalam artian, sebuah propaganda penggiringan opini penonton untuk membenci Hikaru. Namun ya, Hikaru hanya bisa melanjutkan perkataannya kalau film semacam ini hanyalah film yang bisa ditemukan di mana saja. Dan hal itu membuat Aqua merasa tersudutkan. Namun biar begitu, Aqua masih terus menekan kalau semua hal itu adalah hasil dari pemikirannya si Hikaru sendiri. Tapi ya, lagi-lagi Hikaru memberikan satu fakta dan kecacatan dalam ceritanya si Aqua. Dimana Hikaru mengatakan kalau adegan kisunya si Aqua yang dia perankan bersama dengan si Ruby adalah sebuah penggambaran yang Aqua buat-buat sendiri. Waduh gitu kan. Dimana Hikaru mengatakan kalau hubungan dirinya dengan si Ai dulu tidak semanis dan secanggung itu. Dimana kenyataannya hanya Hikaru lah yang mencintai Ai dan bergantung kepada Ai, sedangkan Ai ya masa bodoh banget gitu kan. Dimana Hikaru mengatakan kalau Ai bukanlah orang yang mudah jatuh cinta. Ai bukanlah orang yang bisa mencintai Hikaru seperti apa yang ada di filmnya si Aqua. Dimana Ai dulunya adalah sosok yang angkuh dan selalu saja menjaga jarak dengan orang lain. Dan Hikaru adalah orang yang terlalu mencintai Ai, bahkan sampai ke tahap obsesi. Namun pada saat itu ada kondisi di mana Ai tidak bisa menolak keberadaan Hikaru di dekatnya. Ya, Hikaru mengatakan kalau dia adalah orang yang mendendam kepada Ai yang telah menolaknya. Dan Hikaru pun akhirnya membunuhnya. Ya, hanya itulah kebenaran yang ada di filmnya si Aqua. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada penjelasan alasan dan juga motif Hikaru yang sebenarnya. Yang Aqua ceritakan karena apa? Karena ya si Aqua ini tuh ingin Hikaru menjadi orang yang paling bersalah atas semua ini. Aqua tidak ingin memperlihatkan sisi buruk dari ibunya, yaitu Ai Hoshino yang sebenarnya. Dan itulah kenapa Hikaru menyebut film ini tuh hanyalah film fiksi karangan Aqua. Di mana hubungan Ai dan Hikaru yang sebenarnya di masa lalu hanyalah sebatas hubungan yang normal layaknya seorang penggemar yang mengidolakan Oshinya, dan Hikaru akan tetap menjadi orang asing bagi Ai. Ya, meski begitu Hikaru masih memberikan selamat ya kepada si Aqua karena dengan begini Aqua telah mencoba untuk membunuh Hikaru secara sosial dan Aqua pun berhasil mencapai tujuannya tersebut. Damn, ini Aqua rela nyudutin si Hikaru karena tidak ingin bobrok dari si Ai terungkap di publik. Yang mana sejatinya baik Ai maupun Hikaru adalah orang yang sama-sama buruk. Ortunya buruk, anaknya pun gelap mata, lengkap sudah. Dimana Hikaru kembali memberikan Aqua pertanyaan, dimana jika dia harus dihukum oleh masyarakat atas tindakannya, apakah hal itu bisa membuat Aqua puas? Dan jika benar, maka Hikaru akan menerima hukuman tersebut secara sukarela. Karena Hikaru adalah orang yang sampai saat ini tuh masih mencintai Ai dari dalam lubuk hatinya.
Ya, sambil meninggalkan Aqua, Hikaru berkata kalau Aqua pasti sangat merasa berat banget saat mengetahui kalau ada pembunuh gila yang membunuh ibunya. Dan Hikaru juga tidak bisa memaksakan Aqua untuk bisa menerima perasaan sebagai orang tua. Namun Hikaru merasa senang ya karena telah bisa berbicara dengan Aqua untuk saat ini. Ya, melihat dari reaksi Aqua yang tidak menyangkal semua perkataan Hikaru, aku pikir Aqua sudah tahu semuanya. Bahkan aku pikir pada saat ini Aqua masih ragu apakah dia akan melanjutkan balas dendamnya atau membiarkan hal ini tuh berakhir begitu saja. Ya, untuk memastikan hal tersebut, Aqua kini mencoba untuk menanyakan isi dari DVD yang Ai tinggalkan kepada Hikaru, di mana Aqua mencoba untuk menguatkan argumennya kalau film yang sedang dia buat ataupun sudah dia buat bukanlah sebuah fiksi belaka yang Hikaru ucapkan dari tadi. Ya, di sini kita mulai dilihatkan dengan kilas balik yang sebenarnya ya dari apa yang terjadi antara Hikaru dan juga Ai. Di mana pada saat pemakaman keluarga Himekawa, Pak Kindaichi mengatakan kepada Hikaru kecil kalau ia pasti sangat menderita karena harus ditinggalkan oleh si Airi dan suaminya yang selama ini tuh telah merawat dan juga membesarkan si Hikaru. Di mana Kindaichi mengatakan kepada Hikaru kecil kalau Hikaru harus melanjutkan hidupnya dan menanggung beban yang telah ditinggalkan oleh Airi. Ya, perasaan frustasi dari Hikaru akhirnya mulai membuatnya bergantung kepada Ai Hoshino, di mana trauma dari hubungan Hikaru dan juga Airi masih tetap membekas di ingatannya si Hikaru. Bahkan saat Hikaru menerima ucapan kata cinta dari orang lain, Hikaru tahu kalau itu hanyalah sebuah kebohongan saja. Namun dalam informasi yang ada di DVD-nya yang Ai tinggalkan ya untuk si Aqua, diceritakan kalau Ai dan Hikaru adalah orang yang saling mencintai, dan itulah alasan kenapa Aqua mengatakan kalau Hikaru gagal paham oleh sikapnya yang menganggap kalau ia hanya diperalat oleh si Ai. Di sini mana yang benar dan mana yang bohong pun menjadi lebih kabur lagi. So, chapter ini pun akhirnya ditutup dengan perkataan dan juga perasaan Hikaru yang sebenarnya, dimana saat Hikaru berkata kepada si Aqua gitu kan kalau Ai dan dirinya awalnya mencoba untuk saling bersama, namun pada akhirnya Ai mengatakan semua isi hatinya. Perkataan di mana Ai meminta Hikaru untuk tidak lagi bertemu dengan dirinya. Setelah Hikaru berhasil memberikan bibit twins kepada Ai, akhirnya Hikaru pun merasakan kehilangan itu lagi. Kehilangan Airi yang memperbudak dirinya sebagai tindakan grooming dan ditinggalkan Ai yang telah berhasil dengan tujuannya, yaitu memiliki keluarga. Ya, Hikaru sudah kayak orang jahat yang berasal dari orang baik yang dibuang gitu kan, gila banget nih. So, jadi kurang lebih begitulah isi dari chapter ke-153 kali ini, dimana kita dikasih plot twist kalau Ai adalah orang yang gak baik-baik juga gitu kan. Mana nih yang dulu tuh nge-waifuin si Ai, waifumu sesat juga mas gitu. Dan ya, untuk minggu depan gak ada libur ya, jadi kita masih bakalan bisa lihat ya kebenaran versinya Hikaru di minggu depan. Dan ya, ini bakalan menarik banget, jadi kita tungguin aja lah gitu kan. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan aku sekali lagi bilang aku minta maaf karena nggak bisa nampilin raw panelnya karena bakalan copyright. Tapi kalian bisa tunggu nanti di hari Kamis bakalan ada gitu kan, Kamis atau Jumat bakal ada di tempat-tempat kalian biasa baca manga, itu pasti udah ada translator Indonesianya, jadi kalian tungguin aja. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.